Selamat malam, Shalom. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita sambut firman Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Apa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada doa firman. Bapa di surga, kembali kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan.
telah berkenan memberi kesempatan pada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, dan tiba saatnya kami mau duduk diam menjadi murid-murid yang terus memperdengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dan pendengaran kami. Berikanlah kepada kami hati dan pendengaran seorang murid, agar kami dapat menerima, mengerti, memahami setiap firman Tuhan yang hendak kami terima malam hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong setiap kami, sehingga kami semakin memahami, semakin mendalami apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana kehidupan kami. Kami percaya Kau sudah mengurapi Bapak Gembala, yang malam hari ini Kau utus untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami. Biar dengan wibawa dan otoritas Allah sendiri, belum menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya Diaken Kusriyadi, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam semua keluargaku dimanapun Anda berada malam ini. Doa keyakinan saya semuanya baik di dalam naungan kuasa Tuhan. Baik, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk mendapatkan hal penting ya. Tema pokok dari PA malam ini adalah milikilah hak istimewa. Baik sebagai anak Allah, sebagai hamba Allah, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan, dan kita ini diberikan hak istimewa dari Tuhan. Nah, kalau tahu dan kemudian melangkah, ya menikmati. Kalau jadi anak Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi kita tidak tahu, ya saudaraku, hak istimewa kita, ya kita akan mengalami kerugian. Saya kira hampir semua orang dari kita pernah ya dalam hidup ini tentu berkali-kali menerima undangan pesta pernikahan, pesta ucapan syukur, ya perhelatan-perhelatan lain. Ketika dibawa masuk, kita dipersilakan masuk ke dalam tempat itu, apapun bentuknya, metodenya. Dalam pesta ada ciatok atau makan meja, bukan meja yang dimakan ya, tetapi makanan satu macam keluar secara berurutan, kemudian dinikmati bersama-sama. Di meja itu bisa 8 orang, bisa 10 orang, ya kita menikmati itu. Nanti menjelang habis, menu berikutnya datang dan seterusnya. Atau mungkin juga model pesta prasmanan ya, atau buffet. Nah, buffet ini kita bisa menikmati semua yang dihidangkan di sana. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara menikmatinya juga ya masing-masing orang. Ada yang langsung sekali ambil ya, berbagai macam jenis menu itu tadi ditumpuk di situ. Ada yang mengambil secukupnya sesuai dengan urutannya gitu ya. Jadi urutan makan barangkali kalau saya mungkin sementara orang ngantri kita minum air putih dulu. Gitu ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segelas 2 gelas terserah ya. Saya hobi minum air putih. Kemudian kalau di sana ada semacam barangkali terancam, kalau di Jawa ya salad, mungkin istilahnya londo ya, makan itu dulu sayur-sayur ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Baru selesai ya, ada orang makan sup ya, boleh. Dan kemudian ya ke main course-nya. Jadi makanan hidangan pokoknya. Ya bisa daging, bisa apa, macam-macam. Kemudian ambil, makan ya, macam-macam metode orang. Tapi yang penting tahu bahwa semua makanan di situ itu boleh dinikmati. Tentu saja secukupnya ya. Kita secukupnya. Kalau ada guyonan begini, orang kan biasanya seperti makan di rumahan biasa, yang diambil duluan nasi ya. Kadang ada teman yang ngomong gini, keliru, rugi, begitu itu. Kenapa? Nasi kan di rumah banyak.
Nah, saya sih setuju ya. Nasi di rumah banyak, jadi ambil dan mati yang lain aja. Kalau toh nanti memang masih perlu nasi, boleh ambil sedikit ya, begitu. Nah, saya tidak mau cerita tentang bagaimana cara model orang makan ya. Tapi yang paling penting satu hal. Tahu dulu bahwa kalau kita udah masuk di situ, ya kita mempunyai hak istimewa untuk menikmati semua yang disediakan oleh Tuhan. Nah ini, saudara-saudara ini yang kasih Tuhan, kalau kita dibawa masuk dalam pesta ya oleh tuan rumah. Dalam bahasa kota kita itu sohibul hajat. Ya, jadi sohibul hajat itu yang punya hajat. Saudara boleh kalau diminta memberikan sambutan, kata sambutan, ya, saya atas nama sohibul hajat. Itu artinya ya atas nama keluarga yang melaksanakan mengadakan pesta atau perhelatan, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus seperti itu. Kalau kaitannya dengan iman rohani, maka kita diundang masuk untuk menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan di dalam dunia ini. Nah, berkat itu sebetulnya cukup satu tapi mempunyai makna yang jamak. Ya, mencakup yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Yang kelihatan cenderung saya namakan rezeki. Itu juga dari bahasa Arab ya sebetulnya, rizki. Nah, di Indonesia kan menjadi rezeki. Dan ada terjemahan yang lama ya, dikatakan makananku itu diterjemahkan rezekiku. Yesus Tuhan kita mengatakan adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan semua pekerjaannya. Itu diterjemahkan dalam bahasa yang sekarang adalah makananku. Kemudian di terjemahan yang lain ya rezekiku. Nah, karena memang yang kelihatan yang memang untuk kebutuhan hal-hal jasmani itu ya itu di dalam berkat Allah ada. Dan itu berkat umum, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Coba kita akan baca dulu dalam kebenaran firman Allah. Kaitannya dengan ini harus saya tambahkan sebuah ayat bacaan nats yang pertama. Yohanes pasal 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, dikatakan di sini oleh kepenuhan Tuhan Yesus, Sang Firman yang datang dalam wujud, yang oleh saudara-saudara kita yang lain dikenalnya ya sebatas sebagai nabi, ya silakan ya, itu kepercayaannya begitu, ya silakan. Tetapi kita mengenal bahwa Yesus adalah Sang Firman yang adalah pembawa segala kasih karunia. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, karena itu yang menjadi dambaan orang Israel pada waktu perjanjian lama. Kapan Mesias datang? Mesaya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Mesias, Mesaya atau Al-Masih dalam bahasa yang lain. Kalau dia datang, dia ya memiliki kemampuan baik di dalam kuasa kenabian, kuasa sebagai raja, dan juga kuasa sebagai imam besar. Nah, itu ada di dalam sosok yang didambakan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Ketika harapan itu digenapi oleh Allah, ya, Sang Firman itu datang dalam wujud Tuhan Yesus, adalah sebagai Sang Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Tetapi kemudian orang Yahudi di dalam pemahaman keagamawiannya yang begitu kental, dia kemudian kesulitan memahami hal-hal yang sifatnya itu ya adalah sebuah wahyu ilahi untuk menjawab semuanya. Dan wahyu ilahi tidak selalu sama dengan apa yang dipikirkan oleh pikiran manusia. Jadi harapan orang Yahudi itu Mesias itu datang di dalam kejayaan, kemuliaan, turun dari ya awan-awan seperti itu. Tapi pada waktu Sang Firman datang,
dia mengambil wujud ya sosok pribadi yang terbitnya itu justru dari tengah-tengah keluarga yang sangat-sangat sederhana, ya, Maria dan Yusuf. Nah, itu yang membuat mereka seperti gagal paham, ya, dalam prinsip apa yang dinantikan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam penolakannya yang sedemikian ketika Sang Mesias datang ke dalam dunia, yaitu Tuhan Yesus melakukan segala perkara, menghancurkan pekerjaan iblis, iya kan? Berbagai kisah yang dikerjakan Tuhan Yesus, menghidupkan orang-orang mati. Nah, ini tidak ada yang dapat melakukan pekerjaan yang sedemikian luar biasa kalau bukan Sang Mesias itu sendiri. Tapi karena kekerasan hati mereka sudah kadung menolak, begitu loh. Sehingga pada waktu kematian serta kebangkitannya ini membuat mereka melanjutkan kekerasan hati mereka untuk tidak mau menyambut bahwa Sang Mesias yang mati, bangkit, dan hidup untuk selamanya itu memang benar-benar jawaban dari apa yang diharapkan oleh mereka selama ini. Ya, akhirnya mereka tetap mengeraskan hati. Sampai hari ini menunggu, ya, kapan Mesias yang dijanjikan perjanjian lama itu datang, ya, dengan harapan nanti dalam kemuliaan. Dan memang nanti bakalnya Tuhan Yesus itu dia datang dalam kemuliaan ketika kedatangannya yang kedua kali. Kalau dalam pemikiran secara umumnya, dia sebagai hakim yang akan menghakimi semua manusia, keturunan Adam. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan itu katanya ya, dirilis juga oleh kepercayaan lain di sebelah sana, bahwa nanti akan datang Yesus Isa Al-Masih sebagai hakim yang menghakimi. Nah, jadi saudara-saudara, memang nanti dalam kemuliaan yang sedemikian rupa. Jadi saudara-saudara, ya sebetulnya kalau mau diambil urut-urutannya udah ketinggalan kereta gitu loh untuk orang Yahudi. Tapi perlu diingat bahwa bagaimanapun keras hatinya orang Yahudi ini, tetap mereka masih mendapatkan ya hak berkait dengan janji Allah kepada Bapak Abraham. Nah, sehingga itu yang kita juga melihat sampai hari ini. Ya, bahwa berkait dengan janji Allah, dia tidak meninggalkan ya bangsa yang sudah terserak di seluruh muka bumi, ya. Jadi sebuah bangsa tidak memiliki negara, ya saudaraku, bertahun-tahun lamanya. Baru kemudian ya tahun 1948 ketika mereka mulai ya membuat satu gerakan untuk mereka yang tersebar dari berbagai negara itu yang dimungkinkan kembali ke tanah perjanjian dan memproklamirkan haknya bahwa memang itu adalah tanah perjanjiannya, perjanjian dari Tuhan. Nah, setelah itu digempur habis. Ini sejarah ya, sejarah fakta. Itu sudah zaman modern dalam peperangan di waktu itu. Dikeroyok habis oleh semua ya bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Ya, membangun sebuah persekutuan untuk menghantam bangsa Israel di masa itu. Tapi membuat dunia terkejut ya dari sebuah bangsa yang baru lahir. Kira-kira kalau mau dipikirkan secara kekuatan strategi, ya mungkin rasanya enggak masuk akal kalau kemudian bisa ya menghempaskan kembali lawan-lawannya yang sebenarnya sudah eksis cukup lama di sekitarnya. Ini sejarah ya, mencatat ya, sejarah dalam dunia ini, semua tahu itu. Dan lucu, mengalami kemenangan telak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu itu juga dimotori oleh bangsa Mesir ya, itu yang menggerakkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Begitu melihat mereka tidak bisa mengalahkan bangsa Israel waktu itu, ini cerita sudah di luar Alkitab, tetapi itu kelihatan ya, sejarah yang bisa diingat. Begitu bangsa-bangsa ini, wah kok heran, akhirnya Mesir yang mengawali untuk menjalin hubungan damai dengan
Israel. Kalau tidak salah zamannya Anwar Sadat ya. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan untuk presidennya, yang kemudian karena dia menjalin hubungan itu kalau tidak salah ya akhirnya terancam ya keselamatan jiwanya. Ya, ini sekedar sejarah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sampai hari ini bangsa yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Mungkin banyakan orang Surabaya ini, satu negara cuma 9 juta. Ya, 9 juta. Nggak tahu Surabaya ini berapa ini, Jawa Timur ini ya. 9 juta. 9 juta, 7 juta. Itu orang Yahudi, dan yang 2 juta adalah bangsa Arab Yahudi. Jadi Arab yang ada di tengah-tengah bangsa Yahudi. Jadi kewarganegaraan mereka juga adalah Israel. Ya, jadi tentara Israel, jadi dokter Israel, jadi ya ilmuwan Israel. Dan mereka itu adalah orang keturunan Arab asli di situ, gitu loh ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan agamanya yang bangsa Arab ini sebagian Kristen, sebagian Islam, dan masih ada agama-agama yang lain yang dianut di sana. Jadi saudara-saudara, sekedar tambahan, satu hal, kenapa sekalipun mereka itu menolak Mesias, tapi masih mendapat perhatian dari Allah? Jawabannya karena Allah sudah kadung janji kepada Abraham, ya. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, begitu juga terhadap keturunan rohani dari Bapak Abraham, yaitu kita semua orang-orang yang mewarisi imannya Abraham, yang menanti Mesias. Dan ternyata bangsa-bangsa lain selain Israel yang menanti Mesias, ya didatangi Mesias, orang Israelnya menolak, kemudian bangsa-bangsa lain yang sebetulnya tidak kebagian, waktu dikunjungi Mesias, ya karena Mesias ditolak oleh orang Israel, maka berkat kasih karunia demi kasih karunia diberikan kepada semua bangsa di luar Israel, yaitu termasuk saya dan saudara. Puji Tuhan. Katakan haleluya. Iya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di sanalah ketika satu ujian yang Tuhan Yesus berikan kepada seorang perempuan dari bangsa Kanaan yang minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Lantas Tuhan Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada anak-anak Israel. Ya, tidak layak untuk memberikan roti kepada anjing. Ya, seperti itu. Itu sebetulnya ungkapan punya bobot nilai kebenaran yang luar biasa. Ya, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Tapi perempuan yang sangat beriman ini bukan orang Israel. Dia berkata kan, kita semua tahu. Ya Tuhan, tapi bukankah anjing juga berhak menerima apa? Iya, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, justru Tuhan Yesus memberikan pujian yang luar biasa. Ya, bahwa belum ada orang yang beriman seperti ini di tengah-tengah orang Israel. Sudah dipersonifikasikan seperti anjing, tapi tetap dia tidak mau mundur selangkah pun demi dia beriman bahwa Tuhan Yesus itu penuh berkat, karena memang dia adalah sumbernya berkat, yaitu kasih karunia demi kasih karunia. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan di dalam tangannya ini penuh dengan kasih karunia. Kalau kita tahu, kita ngerti, kita melangkah, kayak orang diundang di pesta perjamuan buffet tadi atau prasmanan, ya kalau dia tidak ngerti bahwa itu untuk dia bisa. Ya karena kebiasaannya makan nasi dengan kerupuk umpamanya, ya toh. Ya saya juga ngalami kan gitu. Jadi sampai di pesta itu juga begitu. Dia ngambilnya cuma nasi sama kerupuk, umpama itu ya. Yang lain semua heran. Kasih tahu, loh kamu kok sama kerupuk aja? Loh, emangnya boleh ngambil yang lain ya? Kenapa? Karena gak ngerti.
Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen yang tidak ngerti bahwa sesungguhnya kita ini dikaruniai hak istimewa dari Tuhan, ya, untuk menerima hal-hal yang Tuhan sediakan. Tinggal kita kalau sudah tahu, kita cari tahu, belajar caranya, ya, untuk dapat menikmati itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau memang kita sudah tahu, kemudian cara kita terapkan, saudara-saudara, kita menikmati di dalam kehidupan ini. Kerinduan yang demikianlah saya sebagai hamba Tuhan mengharapkan semua jemaat yang saya layani, saya dampingi ini, ya, dalam pengertian garis besarnya, mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia yang istimewa sorgawi, dan selama di dunia juga menikmati, ya, rezeki yang ada di dalam dunia ini. Makanya saya mengatakan tidak terkecuali kalau anak Tuhan yang mengerti bahwa kita dipanggil jadi anak Allah, kita ini punya hak istimewa. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Asal caranya di dalam hidup ini, ya, wong namanya mau pesta makan di prasmanan, kira-kira apa sih? Antri, ya kan? Butuh kesabaran, kan gitu. Saudara-saudara, mau masuk ke area pesta, antri. Kalau umpamanya nggak sabar, motong orang lain juga jadi masalah. Nah, kadang-kadang antrinya nggak seberapa, Pak Gembala. Tapi kebetulan kalau ada masalah di lutut, di persendian, di kaki, kan banyak ya orang yang ada gangguan-gangguan begitu, ya, saudaraku ini kasih itu. Tapi ya demi prosedur, demi tata tertib, ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita jalani bersama. Dan ini, ya, saudara-saudara, kehidupan nyata sebetulnya, ya, truth story. Jadi dalam hidup ini kita untuk dapat menikmati itu semua, ya, ada langkah cara yang Tuhan tunjukkan. Tapi orang yang ada di dalam pesta itu, ya, begitu masuk dia punya hak istimewa. Sama, pasti menikmati. Artinya apa? Kalau anak Tuhan, kita sungguh-sungguh belajar ngikuti petunjuk Tuhan, kita bakal dapat menikmati kok semua yang Tuhan sediakan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Artinya apa? Untuk hidup bahagia itu pasti. Bagi setiap orang. Ya, tapi mana mungkin, Pak? Kalau hidup ini ada kekurangan, ada masalah, ada ketidakidealan, apakah itu bahagia? Bisa bahagia? Ya, saya pikir bahasanya motivator aja, bahagia itu pilihan. Kita mau pilih bahagia enggak? Hidup berkemenangan. Itu bagian dari kasih karunia. Hidup menikmati damai sejahtera itu bagian dari kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kalau demikian, tidak ada alasan untuk kita tidak bahagia dan tidak menikmati apa-apa yang berkait dengan rezeki. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, selalu saya ngomong itu rada blak-blakan, ya, transparan. Artinya dalam kehidupan tidak pernah ada strata yang sama semua, itu tidak akan pernah ada. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ya kan, ketika ada seorang perempuan yang menuang minyak narwastu, kemudian ada murid yang tidak jujur, itu kalau dijual, dibagikan hasilnya untuk orang miskin kan bagus, gitu ya. Nah, ini konsep manusia, konsep agamawi. Tapi Tuhan Yesus berkata, oh, tidak demikian, karena orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu bersama-sama dengan kamu. Maka apa yang dilakukan oleh perempuan ini tepat. Nah, inilah. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, konsep ilahi itu tidak bisa diformulasikan oleh pikiran manusia. Makanya kita belajar, ya, di dalam kehidupan ini untuk menitih jalan kehidupan dalam tuntunan Sang Immanuel. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
kita harus belajar membangun hubungan yang personal, pribadi dengan Tuhan. Dan nanti Tuhan di dalam menata jalan hidup kita seorang dengan orang lain, ya itu tidak selalu sama. Gitu loh. Tidak selalu sama. Tetapi hakikat rasa yang dialami, kalau Tuhan bilang bahagia, ya bahagianya orang yang duit ya pas-pasan, sedengan atau banyak, itu rasanya di sini, bukan di saku. Ya di saku itu kalau pas-pasan kelihatan tipis. Ya, kalau sedengan rada nonjol. Kalau banyak biasanya dompetnya itu sampai menonjol gitu tuh, sampai berapa kali saya ngingetkan orang di jalan ya. Dompetnya buat gede, tebel gitu, taruh di belakang, menjorok di depan itu saya bilang, kadang di toko, di mall. Pak, Mas, ya hati-hati itu nawarin copet loh. Itu tebel, panjang itu ya. Ya nggak ngerti juga isinya apa, kan kita juga nggak ngerti, bisa aja guntingan koran ya atau rekening koran. Ya saudara, di alam yang sekarang ini tidak selalu orang bawa cash ya, uang tunai itu. Ya bisa bentuk-bentuk kartu apa saja yang bernilai itu. Berapa waktu lalu saya mendengar ya di Eropa itu perputaran uang real ya untuk jual beli pembayaran tunai itu cuma 3%. Jadi kalau zaman dulu orang mau bepergian itu mesti nuker uang lokal ya, mau kalau ke Eropa ya euro gitu ya kan. Nah sekarang ini ketika mau beli barang gitu di sana pakai uang tunai malah nggak laku. Ya itu di beberapa negara seperti itu. Jadi ya cukup dengan mungkin kartu kredit atau apalah ya sejenisnya seperti itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan tuh di sana, kalau di sini enggak sih. Kita masih ya itu tadi. Kalau ukurannya kantong ya, wah tebel gitu. Saudaraku, ya tiwas ganggu juga sih kalau saya. Ganggu juga. Saya dari dulu kurang suka nyaku dompet kalau nggak terpaksa ya. Jadi zaman mendiang selalu juga saya masukkan di tasnya beliau gitu ya. Saudara-saudara, itu dompet. Nah sekarang ini ya saya tenteng di tas yang ada dompet di situ ya, masuk di situ begitu ya. Saudara-saudaraku ini kasih. Nggak suka, rasanya kok ganggu gitu ya, entah di belakang, entah di samping gitu ya. Kecuali kalau perjalanan pendek mau beli bensin ya. Kemudian saya tarik aja dompet itu saya bawa. Ya seperti itu. Rasa itu bukan di saku, rasa itu di sini. Ya, orang yang jarang makan enak, saya ulang lagi ya, hampir nggak ada pantangan. Begitu di pesta, ya mau makan apa aja. Tetapi bagi yang terlalu sering makan enak, faktanya orang yang bijaksana ya menghindari makan enak, sehingga dicari metode cara makan ya yang betul, gitu ya kira-kira gitu. Ini keadilan Tuhan. Makanya bagi yang kesulitan banget ekonomi itu kalau sampai jarang makan ya asin-asin ya gangguannya gondongan aja. Kurang jatiodium. Tetapi di era sekarang nyaris sedikit itu yang alami gitu. Yang banyak penyakit modern ini adalah terlalu kebanyakan kalori. Over kalori. Ya, itu yang terjadi. Kebanyakan makan lah kasarnya gitu ya Pak Adi ya. Rata-rata kebanyakan makan gitu loh ya. Jadi saudara ini yang terjadi, dan ya bersyukur dengan demikian ya kita bangsa Indonesia ini ya puji Tuhan kan gitu. Ya Allah sumber rezeki, sumber berkat itu. Oke, jadi saya berharap anak-anak Tuhan ngalami hal-hal seperti ini. Nah, coba kita lihat konsepnya waktu manusia di Taman Eden. Ini kalau secara umum gambarannya manusia itu dicipta secara spesial. Tuhan memberikan ini ya. Pasal 2 kitab Kejadian ayat 15. Silakan Pak. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden ya. Ini tolong dicatat baik-baik kata dalam Taman Eden. Ya. Jadi di dalam.
Taman Eden, di dalam keidealan, di dalam yang semuanya serba tertata oleh Tuhan. Iya. Mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Ada dua tugas. Satu mengusahakan dan yang kedua adalah memelihara. Jadi ini secara pemikiran sederhana. Asal kita ada dalam Taman Eden, kita dapat menikmati hasil usaha. Apapun. Satu, menikmati hasil usaha. Yang kedua, sukses di dalam menjalankan tugas memelihara. Memelihara apa? Kalau di situ kita lihat ya, memelihara taman itu. Enggak merusak, tetapi memelihara. Taman itu gambaran keidealan. Ketika keidealan itu yang sudah disediakan Tuhan, terus kita pelihara, kita rawat, ya, maintenance, maka yang terjadi adalah apa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mencapai sukses, menjalankan amanat dari Tuhan. Pak Gembala, tapi kan manusia sudah dalam keadaan karut-marut karena dosa. Ya, udah keluar dari Eden. Tapi Yesus Tuhan kita, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Immanuel itu, dengan saabrek, ya, sebutan untuk beliau. Dia sudah datang menebus kita. Sejak kapan? 2000 tahun silam. Ya. Dan keputusan hukumnya ini sudah inkrah. Tidak bisa diganggu gugat. Ya, bahwa penebusan Tuhan Yesus berlaku bagi ya semua keturunan Adam di semua zaman sebelum dia datang, yang menantikan Mesias sungguh-sungguh, ya dia beruntung mendapatkan berkatnya Sang Mesias, satu. Dan sejak dia datang sampai sekarang ini, bahkan sampai dia datang kembali juga, orang-orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Dia, Sang Kristus Yesus, dan tahapan berikutnya dapat dipercaya, maka orang-orang yang demikian bahagia dunia sampai akhirat surgawi. Yang setuju bersyukur, katakan amin. Angkat jempol saudara. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi sekarang ini tugas saya dan saudara, ya, satu, menikmati hasil usaha. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita di dalam hidup ini mengusahakan yang baik, mengusahakan dalam perkenanan Tuhan, pasti dapat menikmati. Pasti. Makanya saya bilang, orang usaha, ya pengusaha mikro, ya menengah, sampai hal-hal yang makro, ya kan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dia melaksanakan tugas dengan sukses memelihara taman itu, ya, enggak kaya, enggak miskin. Satu, dia dapat menikmati semua usaha yang dia kerjakan dengan benar. Yang kedua, dia akan masuk klasifikasi orang yang sukses, ya, di dalam memelihara taman itu. Taman Eden kaitannya mata pencarian kita. Coba kalau kita rawat dengan baik. Ya, dalam bidang usaha. Kita tidak cuma sibuk urusan cuan. Ya kan? Bukan sibuk cuma urusan barangkali profit. Tetapi apa? Memelihara relasi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka Taman Eden, mata pencarian kita, ya pasti akan terus dapat kita nikmati. Udahlah, orang kalau kerjanya benar, berapa kali jatuh bangkrut sekalipun pasti bangkit lagi. Yang percaya katakan amin. Iya, karena Alkitab berkata, sekalipun dia jatuh, apa? Tidak, iya sampai tergeletak.
Itu sebabnya saya berkeyakinan benar. Orang-orang yang demikian tetap ekonominya akan terpelihara. Udahlah. Petani, usaha kecil-kecilan, tapi karena punya tekad, punya usaha untuk meningkatkan skill, kemampuan, sumber daya manusianya terus ya di-upgrade, ditingkatkan. Ya, minta pencerahan Tuhan di dalam berinovasi. Saudara yang dikasih Tuhan, pasti buah dalam Taman Eden itu terus menghasilkan buah, itu tanaman-tanaman itu. Tidak mungkin tidak. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi coba kalau salah kelola, dia tidak sukses memelihara. Iya kan? Apa saja itu? Kaitan di dalam kehidupan rumah tangga, keluarga aja. Perlu apa? Dipelihara. Itu Taman Eden pernikahan. Saudaraku ini kasih Tuhan dipelihara. Pasti sukses. Ya, standarnya sukses gimana? Sampai selesai menyelesaikan tugas dalam menjalani hidup. Walaupun tentu dalam perjalanan juga tidak ada yang serba mulus, lancar, tanpa kendala. Ya, tanpa masalah-masalah. Tidak ada dalam dunia ini. Kita mesti ngomong apa adanya. Tetapi selagi tetap mempunyai kerinduan untuk melaksanakan amanat yang Tuhan tugaskan, yang pasti akan ada kemenangan demi kemenangan. Progresnya itu pasti ada. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Apa aja? Saudara sebutkan. Ya, ketika sudah dapat menikmati hasilnya, maka sasaran berikutnya adalah sukses memelihara, merawat. Orang itu memang kadang begitu sudah mendapatkan, memiliki, lah di situ merawatnya itu banyak lemahnya di situ. Seperti yang hari-hari ini menjadi bahan pergunjingan ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kurang dapat menikmati apa teman kita ini. Ya, ponakannya Rembo kan di Amerika ya, dia berhasil ya keluar dari Vietnam itu. Kan kira-kira gitu. Kok ponakan ini loh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Iya, seperti itu. Kenapa? Tidak pandai merawat. Ya, rawat. Hari-hari ini kalau sudah sadar, waduh ini salah langkah. Waduh gak pas ini ya. Cepet balik. Bebenah. Makanya tiap kali konsep pemberitaan yang saya sampaikan itu bukan untuk menjas atau menghakimi orang, enggak. Selalu selagi masih ada kesempatan bangkit, bangun, bebenah, arahkan di posisi yang pas. Karena di posisi yang tidak pas itulah namanya dosa. Harmatia itu meleset dari sasaran gitu loh. Nah kalau udah tahu, waduh aku ini meleset, cepat pulihkan posisinya gitu. Nah kalau saya kayak gitu, tidak akan janji Tuhan itu tidak digenapi. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Bahkan, coba kita buka ini, Ulangan 7 ayat 24 sampai 26. 7, 24, 26. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau, sampai engkau memusnahkan mereka. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka, janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Ya, puji Tuhan ya. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau saya dan saudara ini sudah dikaruniai hak istimewa, ya kan? Kita menikmati kasih karunia demi kasih karunia yang digambarkan asal berada dalam Taman Eden. Jangan keluar. Dulu pernah saya khotbahkan kan?
Kalau kita di dalam Taman Eden kita bahagia. Di luar Taman Eden apa Pak? Taman Edan. Ya masih ingat ya. Jangan pernah mau keluar dari Taman Eden. Kalau keluar dari Taman Eden ya jadi edan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Orang edan tuh selalu merasa diri benar. Gitu loh. Ya, tidak pernah dia bisa memahami kesadaran akan lingkungan. Wong dirinya sendiri aja dia tidak paham. Makanya mengucap syukur kalau ya orang tua masih ada anak dipakai Tuhan untuk doakan kita ya ini mengingatkan kita, nyampaikan sesuatu, masukan, ya kan? Anak-anak juga bersyukur kalau masih ada orang tua yang masih memberikan nasihat, arahan. Suami-suami bersyukur kalau masih Tuhan sediakan pasangannya. Ya kan? Untuk apa? Untuk mengingatkan supaya jangan kita edan. Sebab kalau sampai sudah edan itu repot. Ya kan? Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan ketika udah purna keluarga bersyukur. Kok masih ada orang yang istilahnya rewel, cerewet. Iya kan? Kok bersyukur di tengah jemaat ini kok masih ada orang yang mau mendampingi secara spiritual. Rewel, cerewetnya kayak Pak Gembala ini gitu ya. Mestinya bersyukur gitu loh ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jangan malah diomong, gak kayak pendeta kita itu apa. Wah, kayak omongnya. Lah ya mesti ini bersyukur ya Mas Paulus ya, ini guyu-guyu Mas Paulus ya kan. Mas Indra, ya bersyukur. Itu Pak Ronald Atumaina ya Mas Ronald ya kan gitu. Apa jadinya kalau pendeta kita itu luar biasa, apa? Bisu. Siapa? Lah terus kalau pendeta bisu kan ya repot. Iya kan. Jadi kalau masih bicara, ngingatkan, nge-WA, ya. Gerak nelpon kan gitu. Nggak kelihatan nampak join ibadah online gitu aja. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kadang saya WA, saya tanya di mana gitu ya. Kalau waduh iya Pak Gembala ini saya lagi ini ya wes pokoknya sehat tuh gitu loh. Dan ya bersyukur gitu. Kecuali kalau ada yang ya barangkali nganu Pak saya tak nyari itu loh apa namanya camilan di sana-sana gitu ya. Nah itu makanya saya berapa saat tapi biasanya gitu-gitu nggak jawab di kontak-kontak gitu ya mungkin aja nggak ngerespon. Kalau ngerespon ya bersyukur gitu loh. Makanya saya itu kalau kayak saudara lah, kalau saudara nge-WA saya, iya kan, nelpon saya gitu. Ini kemarin saya sedang nelpon, wah nggak terangkat ya nggak apa-apa wajar sibuk. Tadi saya diteleponi balik kan gitu ya toh. Begitu saya juga malah telat ngerespon itu. Begitu cepet tak telepon, wong aku butuh ini. Butuh informasi. Karena ada teman yang membutuhkan informasi. Ya, saudara ini kasih Tuhan. Makanya era sekarang ini ya lebih baik dimanfaatkan ya gadget kita itu untuk hal-hal yang bagus ya. Saudara, kita lihat di dalam ayat tadi. Iya kan? Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Apa ini? Ini hak istimewa lagi. Hidupnya orang percaya gereja Tuhan, anak Tuhan itu diberi kuasa oleh Tuhan. Nah ini harus tahu. Harus tahu. Belajar, dilatih. Kalau kok dengar di belakang rumah gelodakan apa, jangan buru-buru nelpon pendeta. Apa Pak yang harus dilakukan? Periksa dulu ya kalau enggak coaching tukaran. Kan gitu, iya kan? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ada Tom and Jerry uber-uberan gitu kan.
Wah Pak, itu bunyi-bunyian apa ini? Mengerikan umpamanya. Saya akan balik katakan, doa dalam nama Yesus. Nanti kalau masih bunyi-bunyi gitu lagi, ya, usir dalam nama Yesus. Loh, saya ingin memberitahu bahwa kuasa Tuhan itu ada. Tidak dijanjikan hanya kepada pendeta. Iya. Coba baca Lukas pasal 10 ayat 19 dan 20. Ini untuk merefresh saja kembali ya kepada kita semua. Ini salah satu hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Semua katakan amin. Loh, ini saudara dan saya loh. Makanya tipikal pemberitaan saya itu menanamkan ya pemahaman bahwa tiap-tiap kita ini dikasih hak. Asal saudara di Eden. Ini enggak ada pemikiran cuma, oh ini pendeta. Atau orang tertentu, enggak. Tuhan Yesus bicara ya kepada mereka. Kepada murid-murid. Nah saudara murid Tuhan bukan? Nah ini salah satu hak istimewa. Saudara yang dikasih Tuhan. Ada kuasa. Untuk apa? Untuk membawa keluarga saudara, rumah tangga saudara, iya kan? Di dalam wewengku saudara, itu terus di dalam urapan kuasa Tuhan. Tapi di situ diingatkan lagi ayat 20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Jadi raja-raja tadi itu kan kalau di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru itu kan roh-roh penguasa, pemerintah-pemerintah di udara itu bicara apa? Iblis, setan, demit. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Jadi ini yang Tuhan dambakan. Saudara yang diberi kepercayaan Tuhan, ada perusahaan, ada bidang usaha tertentu, atau pertanian, atau kepercayaan kita dikasih talenta, ya, untuk menjadi pekerja yang dapat mengerjakan sesuatu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah itu ada di dalam kontrol dan perhatian Tuhan, dan bawalah pekerjaanmu, usahamu, kedinasanmu itu selalu tetap di dalam Taman Eden. Jangan di luar. Caranya gimana Pak? Ya anggap aja taman itu ada pagar kelilingnya, itu terus diopeni, diawasi. Mungkin kalau ada pagar yang bolong-bolong, kayak zamannya Nehemia kan. Bolongnya itu apa? Bolongnya mungkin kasih kita sudah mulai menurun. Ketekunan kita sudah mulai ya tidak sebagus yang sebelumnya. Ketulusan kita, kejujuran kita, kesetiaan kita. Setia kepada siapa? Satu, Tuhan. Yang berikutnya apa? Setia terhadap bagian keluarga, saudara, suami, istri, orang tua, anak. Nah itu yang harus diperhatikan. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau sudah demikian, ya, kita fokus kepada hal-hal yang Tuhan ajarkan. Kita belajar ya untuk fokus mengasihi Tuhan. Tidak mau dualisme. Dualisme tidak selalu cuma jimat, percaya klenik, percaya okultisme, tahayul, ya mitos, bukan cuma itu. Ketika kita sudah mulai mengkengkeng merasa apa yang kita konsepkan itu benar, ya, walau alam sadar kita atau pendengaran kita diberitahu ini sudah mulai rada melenceng ini dari kebenaran firman, itu bahaya sekali. Ayat ini mengingatkan kembali kepada kita Yakobus 4 ayat yang keempat. Ayo silakan Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatanmu dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini,
ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kemudian Adam itu harus diusir keluar dari Eden? Karena dia membangun permusuhan dengan Allah. Kan itu, demi persahabatan dia untuk mentaati bujuk rayu dari iblis. Kiranya menjadi pelajaran penting buat keberlangsungan hidup kita ke depan. Pengalaman masa lalu dari kakek buyut kita, ini kiranya menjadi satu pelajaran penting buat saya dan saudara. Ya, ketika Tuhan bicara tentang, aku memberikan kuasa kepada kamu untuk menolak segala pekerjaan iblis. Di bawahnya dijelaskan ayat 20. Namun demikian jangan kamu bangga berpuas hanya karena itu. Selalu Tuhan memberitahu ya hal yang lebih lagi. Yang di atas dari semuanya, berbahagialah jika namamu tertulis di dalam ya buku kehidupan atau kerajaan sorga. Jadi saudara juga begitu, ketika Tuhan bicara, aku juga menolong kamu, menuntun kamu sampai kepada kamu dapat menikmati jalan rezeki, pintu rezeki yang begitu melimpah, ya. Tapi ya, namun jangan kiranya kamu berpuas hanya sampai di situ. Nah gitu loh. Maksudnya Tuhan tuh gitu. Ketika kamu dikaruniai oleh Tuhan, ya, kedudukan posisi yang baik, nikmati, tetapi ya, namun demikian, jangan menjadikan kamu berpuas di situ. Kamu lalai dan kamu kemudian ya membangun permusuhan dengan Allah. Karena kamu mencintai hal-hal yang sebetulnya itu hanya cuma sekedar bonus. Ya, bukan hal-hal yang paling utama. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu penting sekali. Makanya Lukas pasal 12, yuk kita buka. Lukas 12 ayat 34. Kembali Tuhan menegaskan kepada kita. Karena di mana hatimu berada, di situ juga karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya kan? Nah, ini. Artinya apa? Tuhan memberikan warning supaya jangan kita membangun permusuhan dengan Allah. Kalau permusuhan dengan Allah pasti tidak layak di dalam Eden. Kita nanti akan kehilangan ya hak istimewa untuk apa? Intinya menikmati hasil usaha, kemudian sampai pada peringkat sukses melaksanakan amanat Tuhan dalam memelihara taman itu. Gimana memelihara kalau sampai sudah diusir keluar? Iya kan? Kenapa diusir? Karena membangun permusuhan dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tentu kita berharap ya tidak sampai sejauh itu, tetapi hal-hal yang menandai ke arah sana, firman Tuhan malam hari ini ya berbicara kepada kita semua untuk kita cepat belok, luruskan kembali. Kalau kita udah beloknya nyasar-nyasar, kita belok arah ke arah yang benar. Ya, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Jangan apa yang Tuhan buat kita berhasil justru jadi sombong, jadi sombong di hadapan Allah itu gimana? Merasa nggak butuh Tuhan, hati-hati. Ya, hati-hati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang Tuhan harapkan supaya kita betul-betul sadar, ya. Maka dikatakan di dalam ayat itu tadi, ya, Lukas pasal 12 ayat yang ke-34, iya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, sekarang yang seharusnya kita usahakan terus, kita rawat terus tuh yang di dalam Taman Eden. Jangan sampai kemudian harta itu punya kaki yang coba ya membawa kita jadi ke arah yang salah gitu. Nah di situ, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Saya rada terobsesi tema judul film dulu ya, agak lama dulu tahun 80-an. Kejarlah aku, lalu kau kutangkap. Ya, moga-moga masih ada yang ingat itu, ya saudara kasih Tuhan. Nah dunia itu begitu modelnya.
Awalnya kayak dia kijang kencana itu ya, kidang kencono itu kan. Ya nggak taunya ini adalah ejowanta dari raksasa yang coba ya menggoda kesetiaan dari Dewi Sinta. Urusannya Pak Kusriyadi kalau gini ini. Ya. Yang lain banyak yang nggak tahu Dewi Sinta. Tahu pasangannya apa? Ramayana. Ya. Yang kenal Dewi Sinta satu cuma Pak Sis. Ya toh. Dengan pasangannya Bu Sinta. Iya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu yang membuat sampai akhirnya Dewi Sinta itu diboyong, diculik. Kemana Pak Gus? Ke negeri Ngalengkodirojo. Nah itu. Kenapa? Sang suami sudah berpesan ya. Sekeliling Dewi Sinta itu ditaburi taburan ya semacam tepung mantra. Ya, dipesan jangan kamu keluar dari garis ini. Kalau kamu keluar dari garis ini, celaka menanti kamu. Pak Gembala, itu apa ya? Ada aplikasinya di dalam Alkitab. Ada. Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, ya, jangan takut sebab aku ini adalah apa? Perisaimu. Gitu loh. Mantra Tuhan sendiri itu. Ya, kesaktian Tuhan yang ilahi jadi pagar kita. Nah ini jangan dirusak pagar ini. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 8 apa 8 10 gitu loh ya. Ini di luar catatan saya. Dikatakan barang siapa melompat tembok, dia akan jatuh ke dalam lubang. Dan dia akan dipagut ular kalau tidak salah begitu. Nanti cari sendiri. Pastinya di Alkitab. Tolong cari nanti. Setelah selesai kebaktian ya. Di HP gampang juga ya untuk searchingnya. Saudara kata pagut gitu nanti akan ketemu ya. Puji Tuhan. Nah coba Pak dibacakan pasal Lukas 12 ini tadi ayat 3-3-nya Pak. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dapat dirusakkan lengat. Saya simpulkan gini aja. Jadi kita ini mau fokus sorga, dan sorga dunia itu Eden, karena Eden itu saya yakin itu di bumi. Artinya taman Tuhan, identik dengan Firdaus sebetulnya. Adalah taman Tuhan. Ya, kalau waktu dulu Adam di mana ditempatin taman Eden? Wong dikatakan di pasal 2 itu kalau saudara baca kan bahwa di Taman Eden itu ditumbuhkan dari tumbuh-tumbuhan tanaman dari tanah, dari bumi. Ya. Tentang tempat ya gak penting. Pokok di situ ada wilayah teritorialnya Tuhan Allah, maka di situ taman. Itu. Kayak kalau Presiden Amerika itu mau berada kunjungan ke negara lain, kurang berapa lama itu sudah, ya, kira-kira di laut yang berdekatan dengan negeri itu sudah datang di situ kapal induknya yang wah dengan perlengkapan persenjataan dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah di mana Presiden Amerika itu masa lalu loh ya, nggak tahu sekarang gimana. Itu datang tuh seolah-olah kayak di situ itu Amerika gitu. Ya itulah kira-kira Eden bayangannya. Jadi kita itu mau fokus yang di Eden ini yang boleh kita nikmati atau justru kita itu ya berhalusinasi, menghayalkan hal-hal yang di luar sana. Nah itu kan masalah. Makanya rumah tangga itu jadi bubrah ketika nggak fokus membangun kesetiaan, merawat cinta kasih, ya kan? Tetapi berhalusinasi, membayang yang di luar sana. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan banyak kali urusan yang satu ini mendatangkan kebubrahan di dalam perkawinan. Nah itu salah satu contoh aspek ya, salah satu aspek. Aspek-aspek lain juga begitu. Ketika orang dianugerahi kesempatan untuk menikmati dan ya menerima amanat untuk membangun, merawat tadi
ya memanage dengan baik, memaintain dengan baik. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, mulai kemudian imajinasinya terarah kepada hal yang lain. Dan itu dapat disimpulkan dengan beberapa kalimat kebijakan lokal yang ada istilah begini kan. Selalu melihat rumput ya toh di kebun tetangga itu lebih ranum, lebih hijau. Nah, orang-orang yang demikian dalam aspek apapun adalah orang-orang yang tidak pernah puas, tidak pernah bahagia. Ya, ingin maju, ingin melampaui barangkali grade yang sudah kita capai itu tidak salah. Tetapi ketika dia tidak pernah mensyukuri, menikmati, ya dan terus membangun ini, meningkatkan kualitasnya, tapi yang dipikir itu hanya expand, ya. Dan yang terjadi, yang ke sana tidak tercapai, yang di sini bubrah, dan ujung-ujungnya kehilangan bahagia. Mari malam hari ini bentuk pelajaran penting buat saya dan saudara, ya ada di mana pikiran kita fokus pada harta dunia, ya atau kita arahkan hati kita di sorga, ya kan begitu. Maksudnya harta di dunia itu pikiran kita itu terus di situ kita diperbudak. Tidak salah saudara berusaha mencapai dapat kepercayaan banyak dari Tuhan. Tentu dapat kepercayaan banyak, tanggung jawabnya juga lebih banyak lagi kan, itu sudah pasti. Salahkah? Enggak. Menikmatinya? Salah? Enggak juga. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika kita sudah membawa kita pada kegagalan faham terhadap rencana Tuhan, karena kita sudah terarah di sini, memforsir, ya hanya demi kemajuan suatu bidang usaha, lantas fokus iman kita itu untuk itu. Wah, aku klaim janji Tuhan, iman aku beriman Tuhan membuat maju yang aku usahakan. Itu sudah berlebihan. Iman itu bukan untuk mencapai hal-hal yang seperti itu, karena itu asal kita kerja benar, sungguh-sungguh, ya meningkatkan kemampuan, ya tentu berdoa, kita minta campur tangan Tuhan supaya walaupun dijegal sana sini, nanti kiranya berkenan Tuhan sendiri yang memberi kemampuanku untuk terus menerusi perjalanan, nah itu is okay. Tetapi karena demi mencapai sesuatu, wah imanku terarah ini. Untuk saya pendeta, sekarang ini kita sedang ya membangun tempat ibadah gereja. Ya, hal yang kalau secara manusia ya gimana? Nanti ini makin selesai ini kan rapat. Andalannya apa? Tidak ada andalan. Tetapi apakah saya memforsir iman saya hanya untuk, waduh Tuhan, saya mau minta Tuhan bangun gereja. Saya cuma ngomongin sederhana. Tuhan, kau lihat kami semua berjuang, kami semua menekuni ini, dan engkau sudah melakukan hal yang luar biasa. IMB sudah Tuhan turunkan. Saya itu waktu belum turun cuma, Tuhan minta tolong IMB-nya ya Tuhan. Gitu aja. Nah ini udah jalan sampai sekarang. Ya saya ngomong Tuhan, engkau tahu, engkau yang akan pasti menyediakan semuanya sampai selesai. Karena ini bukan untuk kerajaanku, tetapi untuk kepentingan pembinaan umatmu bagi kerajaanmu Tuhan. Saya tidak harus memforsir iman saya untuk itu. Saya pakai untuk belajar firman, mengetahui maksud Tuhan. Saya menyampaikan hal-hal yang kiranya mendatangkan berkat, manfaat. Kiranya perkataan saya semakin tajam, ya, tegak lurus dengan apa yang menjadi maksud Tuhan. Ya itu yang harus pakai iman. Tapi kalau urusan bidang usaha apa itu cukup kita doakan sambil kita belajar, kita fokus, kita ningkatkan kemampuan. Nah itu. Jadi kalau sampai kemudian iman kita arahkan di situ berarti kita sudah mulai hati kita terpaku ya dengan hal-hal yang bukan di sana. Nah itu yang akan jadi masalah. Sedikit lagi ya Bapak Ibu. Saya berharap kita semakin tumbuh. Yesaya pasal 45 ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Haleluya. Nah ini. Jadi saudara-saudara kita mesti fokus dengan hal-hal yang berkualitas ini. Kalau urusan barangkali ya mata pencarian kita di dalam mencari nafkah, apalagi kalau saudara diberi kepercayaan
ya istilahnya memangku beberapa orang atau karyawan, anak buah berkait dengan itu tanggung jawab saudara. Saudara doa ngomong, Tuhan, Tuhan, ini butuhnya banyak orang loh Tuhan. Kami yakin Engkau akan campur tangan sambil kita belajar, kita minta pencerahan dari Tuhan, ya. Hal seperti itu, tapi tidak menjadi fokus hanya untuk toko laris terus orang doa puasa, itu menurut saya sudah berlebihan. Ya kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mau untuk kenaikan pangkat, ya golongan atau apa, doa puasa, doa puasa. Nah, doa puasa itu untuk membangun diri, membentuk diri, untuk lebih rendah hati, belajar sabar, lebih sungguh-sungguh, ya itu. Tetapi kalau untuk hal-hal yang seperti itu, terus kemudian kita ya pertaruhkan seluruh kemampuan kita untuk hal-hal yang sebetulnya Tuhan udah nyediakan. Yang penting kita harus terus merangsek, jalan, maju, ya disiplin dan seterusnya lah. Itu pirantinya, itu alat bantunya. Ya, tapi tidak harus mengenakan ya aji pamungkas ini. Iman, ya pemahaman rohani hanya untuk barangkali aku ingin membebaskan. Ini kalau umpamanya gereja, ingin gereja tambah itu ya, kita doa yuk sehati doa ya, yes oke ya. Tapi kalau terus fokusnya ke sana, ya saya tidak mau kehilangan pewahyuan Tuhan untuk saya bisa menyampaikan prinsip-prinsip ajaran yang benar dari Tuhan. Iya kan, bangunan itu kan ya, wong kita tidak ada bangunan di, iya kan, di sebelahnya pantai laut yang kita di sana aja ya bisa ibadah kan gitu, kasarnya itu gitu loh. Jadi bukan itu yang pokok. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan maunya seperti ini, cari harta karun yang terpendam. Apa ini? Bicara ya berkat yang tidak mudah binasa. Nanti catat aja itu dalam Yohanes 6 ayat yang ke-27. Carilah makanan yang tidak mudah binasa. Ya gitu loh. Itu yang harus kita cari. Apa saja itu? Kita doakan bagian keluarga kita supaya diselamatkan Tuhan. Ya, yang dibelenggu kuasa gelap supaya terlepas. Nah itu, kalau itu boleh Tuhan bilang, setan model begini ini ya bisa kamu lakukan dengan doa dan berpuasa. Ada itu ayatnya. Ya. Tapi kalau kaitan cuma kepingin nambah kekayaan aja itu, ya kerja aja yang baik. Ya, yang bisa dipercaya orang dan percaya orang, ya, dan bisa dipercaya. Walaupun sesulit apa, berapa kali mungkin mengalami proses, Alkitab bilang jatuh tidak sampai tergeletak. Yang percaya katakan amin itu. Dan itu jadi pegangan saudara ya. Puji Tuhan. Jadi saya akhiri dengan Yesaya 45 ayat yang kedua. Kalau tadi itu kan ditunjukkan sisi-sisi kita, kontribusi kita. Untuk apa mengusahakan, merawat taman dan lain sebagainya. Untuk mencapai hal-hal yang memang Tuhan akan percayakan, ya kita memang harus ya meningkatkan skill dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi hakikatnya di atas segalanya adalah buah karya Tuhan sendiri. Ya, itu yang harus kita pahami. 45 ayat 2 selesai. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku sendiri huruf besar yang akan campur tangan kaitan kemajuanmu, kebahagiaanmu, ya tambah luas pertanianmu, tambah bidang ya luas bidang usahamu, hal-hal yang berkait dengan apa yang menjadi doamu, orang tua doakan untuk anak-anaknya, untuk mendapatkan pasangannya, ya mendapatkan hal-hal yang diharapkan, ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan bekerja. Aku sendiri. Ya, artinya apa? Tuhan tidak akan pernah membiarkan itu, bukan semata-mata dari ya jerih lelah usaha kita yang demikian, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah saya dan saudara karena kita memiliki hak-hak istimewa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk malam ini bersama dengan seluruh keluarga besar kami dimanapun berada. Yang ada di balik 99 akun plus semua admin ya Tuhan yang tergabung dalam ibadah PA ini.
baik yang sudah lama tergabung ataupun yang baru tergabung. Hamba yakin seyakin-yakinnya bahwa hak istimewa ini Engkau anugerahkan bagi siapa orang yang hidup di dalam kuasa penebusan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berarti kami berada di dalam Taman Eden, dan di dalam Taman Eden tersedia segala sesuatu yang kami butuhkan. Anak keturunan kami butuhkan. Untuk itu biarlah ajari kami terus mengusahakan dan kami menikmati hasil usaha kami. Dan sampai membawa kami kepada peringkat di mana kami dapat melaksanakan amanat dari Tuhan untuk merawat atau membangun terus hal-hal yang memang harus kami bangun. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kiranya Roh Kudus lebih lanjut bekerja menjadi guru besar kami. Hamba-Mu sesaat berhenti, namun Engkau adalah Allah kami yang terus. Bukan cuma memberi pengertian saja, tetapi Engkau memampukan kami untuk kami terus berada dalam Taman Eden. Kami berdoa jangan ada seorang pun yang sampai keluar dari Taman Eden. Yaitu taman kasih karunia demi kasih karunia. Karena hanya ada di dalam kasih karuniamu terdapat keselamatan kekal sorgawi. Dan juga di dalam kasih karuniamu tersedia segala kebutuhan sepanjang hidup kami dan keturunan kami di dalam dunia ini. Tuhan selalu Yehovah Jireh, Yahweh Jireh, menyediakan segala perkara yang diperlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang terus melingkupi kami di dalam kuat kuasa-Mu. Dan kami sadar kami Engkau lengkapi dengan kekuatan kuasa surgawi. Dan kami tidak perlu takut, khawatir, cemas di dalam menghadapi seluruh perjalanan kami hari ini dan ke depan. Karena kami tahu kami tidak sendiri, Sang Immanuel selalu menyertai kami. Kiranya yang lemah Tuhan kuatkan saat ini. Yang dalam keadaan sakit Tuhan berkenan Engkau menyembuhkan. Di dalam kuasa nama-Mu ada kesembuhan, ada kesehatan, dipulihkan. Baik tubuh kami, jiwa kami, roh kami. Sehingga kami terus dapat berjalan dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Seluruh pelayan Tuhan di pastori dan di semua tempat ada dalam pengurapan-Mu selalu. Dan kami tetap mengunjukkan setiap persembahan yang umat tebusan-Mu ini bawa. Dengan penuh syukur Engkau mengingat mencatatnya sampai kepada kekekalan surgawi. Tetap kami bawa dalam doa, meyakini Tuhan yang sudah memulai pembangunan tempat ibadah kami, pasti Tuhan berkenan memberikan sampai semuanya selesai. Siapapun boleh Tuhan pakai, karena memang Tuhan mau pakai setiap orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, syafaat kami untuk Indonesia, Tuhan memberkati negara dan bangsa kami. Tuhan pertemukan lagi dalam ibadah yang akan datang pada hari Sabtu pagi bersama Yesus. Kami akan menikmati hadirat Tuhan kembali. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dan rahmat anugerah-Mu Kau limpahkan atas kami sekarang sampai selamanya sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga yang mulia atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan yang Esa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Bapa, Terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih.
Amin. Amin. Tuhan memberkati semua keluargaku, dan sejahtera Tuhan selalu memenuhi kita semua.